Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak sekalian. Shalom bagi kita semua. Meskipun kondisi masih penuh keterbatasan karena pandemi corona yang berada di sekitar kita, tetapi semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum masuk dalam renungan, marilah kita awali dengan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas segala karunia dan berkat-Mu yang mencukupi kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, mampukan kami dan berikan hikmat di dalam menerima renungan ini. Dan biarlah firman-Mu pagi hari ini menguatkan iman dan fisik kami sebelum kami menjalani aktivitas maupun kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan yang melandasi renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma 8 ayat 24-25 dan akan dibacakan oleh Vino, salah satu murid praremaja GKJ Condong Catur. Monggo Mas Vino. Firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Roma 8 ayat 24-25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mas Vino. Tema pada renungan pagi hari ini adalah ujian kesetiaan. Kita tentu pernah terperangkap oleh rasa bosan, sepi, letih, tak sabar, tawar hati, mengalami penantian seakan tanpa akhir, bahkan terlibat kasus perselisihan dan perpecahan, baik yang terjadi dalam keluarga kita maupun di dalam kehidupan bergereja. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah ketidaksetiaan. Itulah sebabnya kesetiaan menjadi sifat yang paling esensi dalam kehidupan kekristenan. Alkitab menyatakan bahwa sifat yang paling diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Tuhan menginginkan umat-Nya untuk selalu setia, tidak hanya dalam hubungan dengan sesama, tetapi juga dengan Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kesetiaan juga menjadi penentu bagi seseorang untuk menikmati kehidupan yang penuh berkat. Betapa bahagianya bila Tuhan mendapati kita sebagai umat-Nya yang setia dan tidak dapat disangkal, dan harus kita akui bahwa menemukan orang yang setia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Sulitnya menemukan orang yang setia. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Mengapa sulit menemukan orang yang setia? Kesetiaan menjadi barang langka karena kegagalan umat Tuhan dalam ujian kesetiaan. Ada 3 ujian kesetiaan: suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Sebagai umat-Nya, kesetiaan kita akan diuji oleh yang pertama, tugas dan tanggung jawab. Setiap umat Tuhan diserai tugas dan tanggung jawab sesuai kesanggupannya. Ada 4 hal yang membuat umat Tuhan sering gagal dalam ujian yang pertama ini, yaitu menyalahgunakan tugas dan tanggung jawab, tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, serta tidak mengerjakan apa-apa. Menang dari ujian pertama ini berarti kita harus menjalankan tugas dengan penuh integritas, maksimal dan sampai selesai.
Lalu kesetiaan kita akan diuji yang kedua oleh masalah atau tantangan. Masalah atau tantangan tidak dapat dihindari dalam perjalanan kehidupan sebagai umat Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa kita dipanggil bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Hamba yang memiliki 1 talenta gagal dalam ujian ini karena takut gagal. Ia takut menghadapi masalah saat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Ia menimbun talenta itu dalam tanah, sementara yang lain berani menghadapi masalah sehingga menghasilkan laba 100%. Masalah bisa datang dari dalam diri kita sendiri, orang terdekat, orang lain, bahkan iblis. Dan harus kita ingat, masalah adalah ujian kedua dari kesetiaan. Memang butuh keberanian, dan Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita umat-Nya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita tidak bisa lari menghadapi dengan kekuatan Tuhan Yesus yang bersama umat-Nya akan membawa kita tampil sebagai pemenang dalam ujian kedua ini. Lalu yang ketiga, waktu. Penyebab kegagalan melewati ujian ketiga ini adalah ketidaksabaran. Kecenderungan manusia untuk cepat menyelesaikan sesuatu, cepat jadi, cepat sampai, cepat mendapatkan sesuatu atau instan, membuat kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Dan akhirnya mengambil jalan pintas dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketidaksabaran membuat gagal dari ujian ketiga ini. Padahal dalam kesabaran terdapat 3 unsur yang sangat menentukan kehidupan rohani, yaitu orang yang sabar pasti memiliki pengendalian diri, pengampunan, dan pengharapan. Akhirnya, jadilah umat yang setia sesuai kerinduan Tuhan kita Yesus Kristus. Kerjakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Tetap siap sedia dan berani menghadapi tantangan bersama pimpinan Tuhan. Dan tetap sabar menanti waktu Tuhan yang indah bagi kita. Bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa melalui ujian kesetiaan itu dengan kemenangan. Amin. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami merenungkan firman-Mu hari ini. Mampukan kami menjadi umat-Mu yang selalu setia, dengan semangat dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami, tetap siap sedia dan berani menghadapi tantangan bersama pimpinan Tuhan, dan tetap sabar menanti waktu Tuhan yang indah bagi kami. Sebab kami yakin kesetiaan inilah membawa hidup kami penuh berkah. Selepas ini kami akan melaksanakan kegiatan kami sehari-hari Tuhan. Iringi dan pimpin kami agar semua kegiatan kami penuh berkah dan anugerah. Terima kasih Tuhan. Amin.